Halo teman-teman, di video kali ini saya akan berbagi tentang tren bisnis online di tahun 2025 dan seterusnya. Mudah-mudahan teman-teman nanti akan mendapatkan banyak manfaat yang saya sampaikan. Maka teman-teman tonton aja video ini, kita akan membedah bagaimana tren bisnis online di tahun 2025 ini. Tonton video ini sampai selesai. Oke, bisnis online semua orang mungkin sudah merasakan ya. Mungkin ada teman-teman yang masih ragu ya. Saya tuh ragu ya Mas Didik, merasa gaptek ya. Apakah saya cocok untuk berbisnis online dan lain sebagainya. Nah, saran saya teman-teman sekalian coba aja di era yang serba digital saat ini. Ya, sudah saatnya semua harus merasakan namanya bisnis online. Apalagi sekarang berbeda dari dulu ya. Kalau dulu kita belajar dari buku, ikut seminar-seminar, apalagi seminar juga jarang gitu kan. Nah, kita juga harus melakukan percobaan-percobaan kemudian gagal. Kalau sekarang teman-teman mentor-mentor sudah banyak, video-video di YouTube juga sudah bertebaran ya, ribuan bahkan jutaan tentang bagaimana kita memulai bisnis online. Oke, saya akan membedah teman-teman sekalian untuk tren bisnis online di tahun 2025 ini apa saja yang harus kita siapkan gitu ya. Untuk teman-teman yang pemula terutama ya, atau belum pernah sama sekali untuk melakukan bisnis online ya. Ya, bisnis online apalagi sekarang sudah ada HP, WiFi, internet, ya apa saja, foto sudah bagus dan lain sebagainya. Baik, yang pertama saran saya sekalian teman-teman siapkan produknya dulu. Ya, belajar bagaimana kita menentukan produk. Ya, ini untuk teman-teman yang mau mulai ya. Kalau nanti misalnya kita mau dropship ya boleh, atau kita mau jadi agen boleh, jadi distributor boleh. Ini saya akan membedah dulu. Yang pertama adalah teman-teman harus belajar membuat produk dulu. Nah, produk ini saya bagi menjadi 3 teman-teman sekalian. Ada namanya produk fisik, produk jasa, produk digital. Kita bedah dari produk fisik dulu ya. Produk fisik itu produk yang bisa disentuh, yang bisa dirasakan nih. Ini produk fisik ya. Ini produk fisik, ini produk fisik gitu kan. Nah, produk fisik yang bisa disentuh, yang bisa dirasakan. Nah, teman-teman, saran saya di bisnis online kali ini cari produk yang kira-kira emang trennya sedang bagus. Lihatnya di mana Mas Didik? Lihatnya nanti di Google Trend ya. Lihatnya nanti di Google Trend, teman-teman bisa masukkan aja nama produknya. Apakah emang produk ini kebutuhan pasarnya itu stabil? Apakah kebutuhan pasarnya emang sedang naik? Atau kebutuhan pasarnya emang sudah hilang? Contoh, produk-produk yang sudah hilang pasarnya contohnya adalah es kepal Milo. Ya, es kepal Milo sudah tidak ada lagi teman-teman sekalian. Pasarnya sudah habis. Jadi jangan pernah membuat produk yang pasarnya sudah habis. Warnet, pasarnya sudah habis. Wartel, warung telepon, pasarnya sudah habis. Jadi pasar yang sudah habis tidak bisa kita gunakan untuk berbisnis online lagi. Atau pasarnya berdasarkan tren. Contoh misalnya kue kering. Kue kering itu ya trennya berdasarkan tren, naik sebelum ya Ramadan, nanti selesai Lebaran pasarnya turun. Dan Natal dia naik lagi, kemudian Idul Adha naik lagi. Begitu seterusnya teman-teman sekalian. Atau produk yang trennya standar aja. Contoh jualan madu, jualan produk kesehatan dan lain sebagainya. Nah, hal-hal seperti itu teman-teman harus bisa melihat peluang tersebut. Ya, saran saya, carilah produk yang kira-kira unik, kebutuhan pasarnya ada. Contoh ada salah satu murid saya, dia jual kubah masjid portable. Nah, itu unik menurut saya. Atau ya teman-teman bisa jualan produk-produk fisik ya seperti tripod ya, kemudian minuman-minuman kekinian dan lain sebagainya. Banyak yang teman-teman bisa mainkan. Produk fisik, produk jasa, teman-teman bisa jualan dalam bentuk kemampuan, keahlian yang bisa teman-teman jual-jual. Saran saya di era saat ini ada kemampuan, ada keahlian apa yang kira-kira bisa teman-teman jual aja. Contoh ada salah satu murid saya, dia jago banget MC. Saya bilang buka aja jasa MC. Ada juga kemarin mahasiswa-mahasiswi bisa make up wisuda. Buka aja jasa make up wisuda. Ada yang jago pijat bayi, sudah jasa pijat bayi. Sesuatu yang bisa kita jual dalam bentuk jasa, jual teman-teman sekalian. Ya, saya dulu juga buka jasa kori pernikahan. Ya, kemampuan saya kebetulan saya bisa MC, saya jasa MC. Saya bisa apalagi ya, bisa macam-macam ya teman-teman sekalian ya. Pokoknya kemampuan saya dalam bentuk berbicara saya jual, jadi konsultan saya jual, jadi pakar saya jual, pembicara, trainer, ahli, mentor, pelatihan, seminar, kursus privat, saya mainkan semua teman-teman sekalian. Ya, itu yang kedua, produk jasa, produk digital. Nah, ini nih ya, untuk saat ini teman-teman boleh jualan produk digital ya, desain ya. Nanti buat kumpulan-kumpulan bagaimana perjalanan umroh, teman-teman jadikan sebuah produk digital. Teman-teman bisa membuat sebuah video tutorial bagaimana teman-teman bisa membangun sebuah pembuatan website dalam bentuk produk digital buat. Oke ya, siapkan produknya dulu. Oke, Mas, kami sudah punya produk. Baru nanti teman-teman yang kedua belajar bagaimana memasarkan produk tersebut. Oke, sekarang kita bedah nih bagaimana cara memasarkan produk tersebut Mas Didik. Pertama,
Ini saran saya. Teman-teman main di wilayah yang gratis-gratisan dulu. Apa itu media sosial namanya? Media sosial ya, aduh kami nggak terbiasa Mas Didik. Saran saya teman-teman mulai yang terbiasa dulu aja. Misalnya terbiasa main apa? Saya Instagram main sih, oke. Kita mulai dari Instagram. Teman-teman posting lah di Instagram. Ya, produk tersebut ya dalam bentuk informasi, dalam bentuk question, dalam bentuk jualan. Boleh teman-teman mainkan di situ. TikTok sudah mulai bermain ya. Kalau memang belum terbiasa coba latihan ya, bikin akun TikTok, kemudian coba teman-teman lakukan bikin konten rutin ya. Lakukan emang challenge diri ini untuk membuat sebuah konten rutin selama 3 bulan pertama. Saran saya seperti itu. Ya, YouTube juga ya, bangun konten. Nah, contoh lah ya. Misalnya ini produknya mic ya. Ini misalnya saya mau jualan produk mic. Teman-teman coba nyalakan kamera, cerita tentang mic tersebut. Misalnya cerita nih, alhamdulillah teman-teman, semenjak saya ada mic ini saya bisa jadi rutin bikin konten, suara jadi lebih jernih ya. Kemudian ini juga bagus sekali untuk teman-teman yang mau live di TikTok, live di Shopee, live di YouTube ya, dan cocok untuk bikin konten video panjang, shorts ya, reels dan sebagainya. Dan ini produk saran saya teman-teman harus punya untuk konten kreator ataupun pembisnis online. Di mana nih jualannya Mas Didik? Silakan langsung aja klik link deskripsi kami atau link bio kami. Itu namanya latihan. Ya, latihan jualan produk di online seperti itu. Cerita. Makanya Bang Dery itu pernah bilang bahwasanya kalau kita punya produk, gimana caranya kita bisa mendelivery orang lain untuk bisa melihat produk kita dan membeli produk kita. Menceritakan ya, jangan langsung jualan. Misalnya, ya ini bagus sekali nih, ada salah satu produk gitu kan. Dia kebetulan cerita dari temannya ya, kata teman saya ya, dulu waktu anaknya sakit ya, demam 3 hari, panasnya tidak turun, tapi pas dikasih madu ajaib ini ya, dikasih minum ya, rutin 2 hari saja, alhamdulillah panasnya sudah turun dan sekarang sudah bisa bermain dengan teman-temannya lagi. Nah, itu teknik cerita, teman-teman bisa bermain dulu di Facebook, di Instagram, TikTok, YouTube dan lain sebagainya. Bisa mainkan itu. Oke. Nah, ini kalau sudah, coba nanti yang kedua main marketplace. Marketplace itu gimana Mas Didik? Ya, pasarkannya teman-teman bikin akun di Shopee, di Tokopedia, ya Lazada, Blibli, Amazon. Coba yang Shopee dulu misalnya. Ya udah, masukkan produk di situ, masukkan kata kuncinya. Ya, teman-teman jualan di produk Shopee tersebut. Ini kita main yang gratis-gratisan dulu. Yang ketiga, coba kalau misalnya ada WA, share di WA story-nya. Share ya jualan produknya, share video-video produknya, share tawaran-tawaran terhadap orang-orang yang mau membeli produk kita dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu ikhtiar yang menurut saya orang harus berani ke sana. Karena bisnis online tuh harus begitu teman-teman sekalian. Harus pamer di semua wilayah. Media sosial harus pamer. TikTok harus pamer. YouTube sampaikan saja. Ya, itu bukan validasi ya, bukan. Tapi itu adalah personal branding atau produk branding yang teman-teman harus sampaikan. Gak ada masalah teman-teman sekalian. Lakukan itu, alhamdulillah 3 bulan banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Dia sudah mendapatkan keuntungan. Ya, dia sudah bisa ya ngebul lagi dapurnya, bisa membiayain keluarganya dan lain sebagainya. Mudah-mudahan teman-teman bisa melakukan itu gitu kan. Nah, kalau teman-teman sudah bisa memasarkan yang ketiga, untuk teman-teman biar supaya lebih ahli lagi, saran saya teman-teman coba cari mentor, belajar ya sama mentor ya. Biar supaya apa yang teman-teman lakukan ini apa, posisi salahnya di mana. Ya, makanya dari mentor itulah teman-teman nanti dilatih ya, dapat arahan dari mentor ya, baru nanti teman-teman mudah-mudahan bisa scale up bisnisnya. Yang keempat, ikutlah komunitas-komunitas. Ya, banyak komunitas di Jogja ikut, di Jakarta ikut, perkumpulan-perkumpulan bisnis online ikut aja, gabung di sana, belajar di sana, ngobrol di sana, lihat orang-orang yang sudah sukses yang lebih duluan daripada kita. Oke, coba 4 ini dulu teman-teman sekalian untuk di tren bisnis online di tahun 2025. Mudah-mudahan 4 target ini saya rasa ya cara ini bisa teman-teman gunakan untuk ya di tahun-tahun ke depannya. Terima kasih atas perhatiannya. Bagi teman-teman yang bertanya, silakan langsung aja bertanya di kolom komentar kami. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.